Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto. Sahabat semua, pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memilih biji yang berkualitas dari buah cabai yang bagus. Jadi, sahabat semua perlu mengetahui bahwasannya ketika kita ingin menjadikan sebuah biji sebagai benih, tentunya kita harus memilih biji-biji yang berkualitas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini untuk tata cara memilih biji yang berkualitas itu seperti apa, dan tentunya cara pemilihan yang saya lakukan ini adalah cara berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Langkah pertama itu adalah kita harus memastikan bahwa buah cabai yang kita pilih tersebut sudah benar-benar tua, artinya sudah benar-benar matang. Jangan sampai kita mengambil biji benih yang mana buah cabainya itu masih belum matang. Lalu bagaimana ciri dari buah cabai yang matang itu? Karakteristik dari setiap jenis cabai itu memiliki warna kematangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan cabai jenis Medusa Yellow. Secara eksplisit, kalau kita telaah dari namanya itu kan Medusa Yellow, artinya cabainya ini harus berwarna kuning. Akan tetapi, di kenyataannya, untuk cabai Medusa Yellow itu ketika dia matang sempurnanya itu bukan berwarna kuning seperti ini, akan tetapi dia memiliki warna orange. Makanya sahabat, yang pertama itu harus tahu terlebih dahulu kalau misalkan cabainya itu tuanya warnanya nanti mau seperti apa. Jangan sampai mentang-mentang namanya Medusa Yellow kemudian sahabat mau menjadikan benih, tapi malah yang dipilih itu adalah cabai yang masih berwarna kuning, apalagi ini baru berwarna putih ya. Contoh nih, ini kan masih berwarna kekuning-kuningan. Kalau misalkan sahabat ambil benih dari buah yang seperti ini, biasanya nanti hasilnya kurang maksimal. Maka yang dipilih itu adalah benih dari buah yang benar-benar matang maksimal, yang warnanya oranye seperti ini, kalau misalkan jenisnya Medusa Yellow. Jadi intinya sahabat harus tahu warna maksimal ataupun warna ketika buah cabai matangnya itu warnanya apa. Kalau misalkan Medusa Yellow berarti warnanya keoren-orenan. Kalau misalkan buah cabai Maui Purple berarti warna matangnya itu adalah warna merah. Kalau misalkan Carolina Reaper Purple berarti matangnya juga berwarna merah, dan lain sebagainya. Intinya harus tahu warna ketika matangnya itu nanti dia akan berwarna apa. Kemudian yang kedua adalah tips dari saya, kalau misalkan sahabat ingin benar-benar langsung menyemai dari buah cabai yang sahabat tanam, saya sarankan biarkan buah cabai tersebut sampai benar-benar tua. Contoh, ini adalah cabai sparkler. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah tua itu biasanya cabai jenis apapun dia akan mulai keriput. Sebagai contoh yang seperti ini ya. Ini warna merah, merah tua. Dia sudah mulai mengering kulit buah cabainya. Ini biasanya kalau kita tanam hasilnya itu hampir di atas 70% hasil germinasi sproutnya. Tapi kalau misalkan sahabat ingin mengambil benih untuk dijual ya, bukan untuk disemai ulang, jangan gunakan benih yang seperti ini. Kalau seperti ini tuh bagusnya dia diambil dari bijinya langsung di sini, lalu disemai. Tidak usah dikeringkan, tidak usah direndam, langsung semai saja. Itu bagusnya kalau kondisi yang seperti ini. Tapi untuk kondisi yang seperti ini kurang bagus jika ditreatment misalkan dengan fungisida dan ZPT, lalu dikirimkan ke orang-orang yang hendak membeli benih cabai dari yang sahabat jual. Jadi kalau misalkan benihnya buat dijual itu sahabat pakainya yang masih fresh seperti ini. Kalau yang sudah berkurut terlalu tua itu lebih baik digunakan untuk diri sendiri, dan itu biasanya pasti lebih bagus hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai ukuran buah. Jadi ukuran buah cabai itu pasti dan sangat mempengaruhi ketika kita ingin memilih biji sebagai benih cabai yang akan kita tanam, karena
Semakin besar ukuran buah cabai yang akan kita gunakan sebagai biji benih, untuk ukuran buah cabainya itu sendiri biasanya itu berpengaruh terhadap ukuran hasil panen dari tanaman cabai kita nantinya. Jadi bukan berpengaruh terhadap germinasi ataupun taraf sproutnya, tapi nanti biasanya berpengaruh terhadap hasil panen. Contoh lain, misalkan ini cabai yang tadi, cabai sparkler, dan ini ada cabai kecil yang seperti ini ya, sangat mungil. Jadi yang seperti ini tuh usahakan jangan dijadikan benih, karena nanti ya hasilnya kurang memuaskan ya, kurang bagus. Walaupun nanti ada beberapa buah yang hasilnya bagus, tapi tidak sebaik hasilnya dengan yang benihnya yang seperti ini. Yang keempat adalah mengambil biji benih cabai dari buah cabai yang sehat dan tanamannya yang sehat juga. Jangan sampai misalkan sahabat mengambil biji benih dari buah cabai yang terkena penyakit, misalkan terkena penyakit busuk buah ataupun penyakit antraknosa. Kemudian jangan pula kita mengambil biji benih cabai dari tanaman yang sudah terkena penyakit. Oleh karena itu, usahakan sebisa mungkin kita mengambil biji benih cabai yang masih sehat-sehat. Baiklah, mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan sahabat komen saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.